Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung saja rekan-rekan semua, sesuai dengan instruksi dari Pak Fasil tadi, kita dari kelompok 2 akan mencoba mendiskusikan mengenai pemanfaatan aset-aset yang ada di sekolah kita masing-masing. Akan tetapi sebelum kita diskusikan, mungkin ada instruksi atau ada masukan dari kawan-kawan semua, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Kohar, Pak Eri, salam bahagia, guru bergerak Indonesia Maju ya. Kita mempelajari modul 3.2 ini tentang pengelolaan aset ya. Alhamdulillah kita sudah mempelajari modul ini dari mulai diri sama eksplorasi konsep. Ternyata di sekolah itu banyak aset yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah, terutama aset abiotik ya. Aset abiotik itu aset yang tidak hidup begitu. Jadi mengingatkan kita kepada modul 1.1 ini nih tentang guru sebagai petani begitu. Jadi ekosistem di sekolah. Kalau faktor biotik itu kan seperti guru ya, kemudian siswa, orang tua, komite, masyarakat sekitar, pemerintah setempat, pemerintah daerah, kan seperti itu ya. Dan itu biasanya sudah kita manfaatkan atau kerjasama. Tapi kan kalau faktor abiotik, faktor tak hidup itu, tapi peranannya sangat penting untuk keberlangsungan biotik itu. Kalau faktor abiotik itu seperti sarana prasarana, kemudian keuangan dan lingkungan yang ada di sekitar sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk keberlangsungan atau kemajuan sekolah kita. Nah, alhamdulillah kebetulan di sekolah saya kalau faktor biotik itu kami memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah ya, walaupun lingkungannya hanya terbatas, hanya terbatas kalau di sekolah saya. Mungkin dari Pak Kohar, Pak Eri bisa menjelaskan dari masing-masing sekolahnya faktor yang belum termaksimalkan dan bisa dimaksimalkan untuk kemajuan sekolah, kira-kira apa nih rekan-rekan? Mangga, Sot. Ya, Pak Eri silakan. Ya, terima kasih rekan kelompok 2 dari Pak Yong dan Pak Muhammad. Izin menambahkan Pak, sebelumnya boleh tidak? Maksudnya kita langsung konsep saja Pak. Oh, boleh. Ya, siap. Saja jadi agar supaya mengena gitu. Ya. Berarti saya share screen gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Di share screen dulu. Silakan di-share saja. Sambil dikonsep, sambil kita mendiskusikan gitu, supaya efisiensi waktu. Oke, sudah kelihatan Pak? Siap, ada. Baik, ya, yang pertama tadi yang Pak yang sampaikan, kita mulai dari unsur biotik terlebih dahulu Pak ya. Oke. Apa nih Pak Eri kira-kira nih unsur biotik? Unsur biotiknya yang pertama adalah modal manusia dulu Pak. Modal manusia ya. Ya, modal manusia. Nah, di modal manusia di sekolah saya Pak, terdapat siswa atau kebudayaan siswa yang heterogen. Terus Kemudian guru yang berstatus ASN, ASN di dalamnya ya, yang di dalamnya itu ada PNS dan P3K. Serta guru penggerak.
Ya, Ya, baik. Kemudian yang kedua modal sosial, Pak. modal sosial ya. Ya, modal sosial. Oke. Modal sosialnya di sana, ya di sekolah saya terdapat OSIS, kemudian ada MGMP. Ya, bentar, Peri. Modal sosial itu OSIS ya. OSIS ya, OSIS, OSIS, kemudian kemudian MGMP, MGMP, terus komunitas belajar, komunitas belajar, gitu. ya, Terus kemudian ada PGRI, Pak. PGRI, oke. Terus Pak, Nah, selanjutnya masih di unsur biotik ada modal politik, Pak. modal politik. Oke. Tuh, di modal politik sekolah saya itu sudah menjalin kerjasama yang pertama dengan Polsek atau kepolisian, Ya. dan puskesmas. Dan puskesmas ya. Betul. Dan puskesmas. Kemudian Terus Pak, ya modal selanjutnya itu adalah modal agama, Pak. modal agama. Nah, di modal agama itu siswa dan guru, siswa termasuk guru, mayoritas beragama Islam. Kemudian menerapkan budaya 5S, serta budaya berbagi, Pak. Gitu ya. Ya, budaya berbagi di dalamnya itu budaya berbagi ada program isi piringku. Program isi piringku, begitu. Ya, betul, program isi Oh, ya. piringku. Kemudian yang kedua, unsur biotiknya. Nah, di dalam unsur biotiknya itu ada yang pertama modal fisiknya, modal fisik dari unsur abiotik. Gimana maksudnya Pak Eri? Ya, itu unsur biotiknya, Pak. Di sekolah saya Ah, itu mungkin diantaranya. Nah, kemudian, sekarang unsur abiotik begitu ya? nah, begitu. Yang sekarang unsur abiotiknya, Pak. Nah, sebelum apa ya? Sebelum saya menyampaikan yang ada di sekolah saya, mungkin di wilayah Pak Muhammad Gohar seperti apa di unsur abiotiknya? Ya, terima kasih Pak Erik. Unsur abiotik itu kan unsur yang tak hidup ya. Di saya unsur abiotik yang saya rasa belum dimanfaatkan dengan maksimal di antaranya itu ada mading, Pak. Kalau mading itu termasuknya unsur apa ya? Kalau mading itu kan masuknya sarana prasarana Pak, berarti masuknya ke abiotik ya? Ya, kalau dimasukkan ke ketujuh modal itu maksudnya modal fisik atau modal lingkungan itu. Modal fisik, Pak. Modal fisik. Modal fisik berarti ya. 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 Boleh Pak Yung, berarti modal fisik aja di situ dimasukkan Pak Yung. Modal fisik diantaranya ada mading sekolah. Bentar. Mading sekolah, kemudian Kalau perpustakaan sendiri, ruang perpustakaan itu termasuknya ruang fisik bukan ya? Ruang fisik, Pak. Ruang fisik ya? Ya, karena
termasuk dengan lab IPA pun itu kan ruang fisik. Iya. Perpustakaan, mading sekolah, kemudian lapangan tenis meja, terus apa ya, cukup kayaknya, kalau saya cukup itu. Kalau untuk modal fisik itu kayaknya yang belum dimanfaatkan dengan maksimal kayaknya. Unsur abiotik, Modal fisik berarti itu ya. modal fisik gitu ya. Iya, modal fisik. Bentar nih rekan, saya mau cas itu dulu laptop. Oh iya ya, silahkan. Di Pak Eri masih ada nggak sekiranya yang belum dimaksimalkan modal fisik? Kalau untuk modal fisik unsur abiotik Pak, di di tempat saya sendiri ada halaman kosong Pak. Halaman kosong Pak ya, yang belum dimanfaatkan secara maksimal ya Pak? Betul, halaman kosong itu ya maksudnya memang kedepannya itu nanti akan dipakai untuk rombel kelas, tetapi kapan gitu, maksudnya kan itu perlu pengajuan kita ke dinas gitu. Nah dari dinas kan juga mungkin perlu pertimbangan gitu. Nah jadinya halaman kosong tersebut untuk sementara ya kita gunakan untuk kebun Pak. Oke, lingkungannya. Modal Ya, lingkungan betul. iya Pak. Itu modal lingkungan Pak, kalau modal fisik semua di situ. Itu ya. Mantap. Satu apa kira-kira Pak Eri? Halaman kosong Pak. Lahan ya, lahan Iya, kosong. lahan kosong. Nah, dan bisa itu dimanfaatkannya nanti untuk apa Pak? Itu nantinya dimanfaatkannya untuk pembangunan ruang kelas Pak, baik ruang kelas Begitu. ruang pramuka, Terus ruang OSIS, dan kantin sekolah. dan kantin sekolah. UKS udah ada ya Pak ya? UKS sudah ada, terus kita satu lagi Pak, Apa? kantin sekolah dan ruang OSIS, musola. Oh, musola. Iya, musola. Memang sekarang sudah ada musola satu, tapi tidak menampung sejumlah siswa yang ada. Iya, karena peserta didiknya banyak ya Pak Eri ya. Lumayan Pak, kalau dibilang banyak sih Lebih banyak daripada cukup punya Pak banyak. Iyong. Ya belum cukup banyak, tapi alhamdulillah gitu. Oke. Berarti untuk modal lingkungannya adalah lahan kosong yang ada di sekolah Pak Eri, kemudian di Iya. Pak Kohar modal lingkungannya apa? Kebun cau. Iya, salah satunya kebun cau, kebun cengkeh. Dan juga ini Pak Yong, di saya itu modal lingkungannya bisa dimasukkan nggak ya? Sekolah saya itu tempatnya berdekatan dengan tempat ibadah, itu masjid. Pertama, apakah itu bisa dimasukkan ke dalam modal lingkungan? Bisa, Bisa, Pak. bisa. Cuma kan berarti itu kan bukan aset sekolah, Pak. Itu aset sekolah bukan, Pak? Bukan, tapi kan lingkungan ya, lingkungan yang dekat dengan. Iya, maksudnya bisa, tapi itu berarti setelah memanfaatkan lingkungan sekitar, begitu ya? Ya, seperti itu. Ya, memanfaatkan lingkungan sekitar, betul. Masuk nggak kira-kira itu?
Ya mah, begitu Pak. Nah, seperti itu Pak Yong. Berjamaah. Oke. Terus Apa lagi? apa lagi Pak? Kira Pak, apakah Pak punya lahan kosong atau lahan yang sudah produktif gitu ya, seperti tanaman tanaman yang bisa dimanfaatkan sehari-hari seperti sosin gitu anak-anak, apakah sudah Pak? Oh, ada Pak, ada lahan di belakang kelas itu biasanya kalau TU ataupun penjaga biasanya itu menanam singkong Pak. Nah itu kan tuh cocok, itu kan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan guru-gurunya tuh dalam jam siang. Cocok, boleh dimasukkan Pak Yong. Nanti untuk P5 juga kayaknya cocok itu. Ya, untuk P5 juga cocok itu. Pak. Berarti namanya apa ya? Kebun siswa atau apa? Apa Pak Kohar? Kebun siswa. Kebun sekolah, Pak. Kebun sekolah ya? Iya, kebun sekolah. Bahkan gitu Pak Kohar. Siap. apalagi nih kira-kira? Udah beres, cukup kayaknya, udah lingkungan. Cukup ya? Iya. Sekarang modal apa lagi Pak? Modal keuangan. Modal keuangan. Finansial. Satu, apa kira-kira Pak? Kita bisa menggunakan dana BOS sekolah. Dana pos ya. Ya. Untuk kebutuhan sekolah. Ya. Itu ya. Kemudian apa lagi? Kalau untuk modal keuangan Pak, finansial di sekolah saya ada kewirausahaan sekolah Pak. Koperasi bukan? Betul, kewirausahaan sekolah. Kalau koperasi nggak bisa dibiayai oleh bos Pak. Ya maksudnya kan modal keuangan finansial. Jadi ya itu mah koperasi itu ya, koperasi guru gitu ya. Betul, itu koperasi guru. Jadi kewirausahaan sekolah dalam atau garis miring koperasi Ya, guru aja. Koperasi guru gitu. Ya, Begitu Pak. betul. Ada lagi? Apa ya? Cukup sepertinya keuangan itu, modal keuangan itu doang. Ya. Keuangan cukup. Modal apa lagi Pak? Udah 7 ya? Udah 7 itu? Ada 7 belum? Udah 7. Iya, kalau unsur abiotik kan ada sapras ya, ada keuangan, ada lingkungan. Ini sudah ada nih. Lingkungan sudah ada, keuangan ada, fisiknya ada. Berarti udah ya. Kalau modal abiotiknya ya. Iya. Oke. Kalau unsur biotiknya di sini ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama. Kemudian ada apa lagi Pak Far? Modal masyarakat sekitar. Bentar. Itu udah termasuknya modal manusia itu masuknya, Pak Yong. Modal manusia ya. Oke, Iya. siap. Oke. Udah nih materinya segini, kita cukup. Cukup. Oh sudah, iya sudah semuanya Cukup Pak. ya. Sudah cukup. Berarti Iya. kita tinggal pembagian tugas Nah, dan ya. wewenang ya. Ya, siap. Iya. Saya mah notulen nggak apa-apa lah. Pak Eri
biasanya Pak Eri yang lebih hebat tuh tentang desain ya. Siap Pak. Nah, nanti kalau kita di diskusi ruang kolaborasi, silakan pembagian dari sekarang Pak Kohar. Sok ya, mangga. Ya, seperti biasa saya sebagai notulen yang akan menulis semua pertanyaan seperti itu dan Menjawab dipaparkan akan sama Pak Eri, Pak Yong sebagai pembawa acara yang membantu semua kegiatan kelompok 2. Saya rasa seperti itu sudah cukup. Enggak, saya rasa ini kira-kira nih Pak Kohar biasanya hanya jadi moderator dan notulen nih, tapi kita berikan itu Pak Eri, kita harus adil nih. Pak Kohar pembicara ya. Betul Pak, betul. Cocok itu. Pak Kohar pembicara gitu. Kemudian Pak Eri moderator ya. Siap. Moderator. Saya berarti saya notulen ya. Ya, notulen saya itu notulen. menjawab pertanyaan ya, berarti notulen berarti. Ya, menjawab pertanyaan. Nah, maksudnya kalau pertanyaan mah jangan membebankan kepada masing-masing Pak Kohar. Kita sama-sama aja itu mah untuk menjawab pertanyaan dari Siap. Iya. Iya sama-sama, tapi ketika notulen bisa ya kita serahkan ke notulen dulu gitu. Iya, itu maksudnya. Bukan masalah bisanya, kita itu saling menguatkan dan berbagi begitu. Oke, siap. Ya, kita laksanakan. Nah, Pak Eri siap ya yang membuat desainnya. Oke, siap Pak, siap. Pak Kohar setuju pembagian tugas ya. Siap. Pak Eri jangan mendadak ya. Supaya bisa dipelajari Oke, dulu. Siap Pak, siap. Nyantai, digaskeun. Siap. Oke. Nanti materinya saya bagikan kepada rekan-rekan. Oke. Ininya hasil diskusi kita. Oke. Nanti yang share screen Pak Yong aja ya. Oke, itu untuk share screen bagian notulen. Oke, siap. Yap. Fix berarti ya. Ya. Bagaimana? Apa kita sudah bisa masuk ke main room? Ya, Pak Pasil sudah menunggu itu. Katanya Pasti sudah menunggu itu. siap. Oke. Oke, siap. Oke, terima kasih kawan-kawan. Ditunggu hasilnya Pak Eri, desainnya ya. Ya, siap. Kita mulai mendesain dari sekarang. Oke. Oke, baik. Teman-teman, mungkin kita di sesi diskusi ruang kolaborasi modul 3.2 ini dicukupkan karena kita sudah ditunggu di main room oleh Pak Pasil. Itu saja, kita kembali ke main room. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk main room. Oke.